ibu yang mayoritas tentu non-muslim turun ke jalan menentang Zionisme dan meminta Palestina merdeka. Hari ini Indonesia dikooptasi. Setiap aksi yang kami lakukan 100 orang, 200 orang, 300 orang mungkin paling banyak. Di Paris, di Jerman, mereka mempertaruhkan para aktivis yang bukan non-muslim itu, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Kemarin mengibarkan bendera Palestina di atas menara Eiffel dan semuanya ditangkap. Non-muslim. Mereka mengibarkan bendera Palestina kalau kita lihat viral kemarin di sebuah jembatan penyeberangan dan di sebuah monumen, ketika mereka turun, mereka ditangkap dan dipenjara. Mereka menutup sebuah pabrik yang ada di Jerman yang membuat amunisi untuk membunuh rakyat Palestina. Semuanya dipenjara. Mereka rebutan masuk kapal ke Global Sumut Flotilla dari yang pertama sampai yang terakhir. Semuanya dipenjara dan disiksa. Kita lihat Tiago. Indonesia sampai hari ini belum ada yang, ya kemarin ketika saya dan Fatur kapal kita tertahan karena kita memakai kapal yang paling menabrak karang, jelek sekali, menabrak karang dan bocor ke tengah jalan ketika kita on the way dari Greece dan ke Yunani, dan menunggu kapal tidak ada lagi yang bisa membawa kita, itu akhir dari perjalanan kita. Tapi perjuangan ini harus lebih banyak lagi, harus lebih kuat lagi. Dan satu hal yang saya ingin katakan lagi, bahwa banyak perjuangan yang kita bisa lakukan. Tadi saya ngomong, tadi saya mengkritik para tokoh-tokoh nasional, politisi, termasuk para ulama kita. Ketika saya nggak bisa lagi berharap kepada presiden kita, nggak bisa berharap lagi kepada DPR, saya sebetulnya harapan saya terakhir kepada para ulama yang bisa karena ulama itu kan umatnya banyak ya Pak ya. Kalau saya lihat banyak ustadz-ustadz yang kalau ceramah dihadiri oleh 100.000, 10.000, ribuan umatnya berdesakan. Gitu. Kenapa mereka tidak bisa berkumpul di dalam satu titik dan menyuarakan kebebasan terhadap Palestina, dan menyuarakan bahwa keluar dari Port of Peace, karena Port of Peace pada hari ini sudah tidak lagi kredibel. Itu hanya menjadi bagian dari perjanjian-perjanjian internasional yang lagi-lagi menipu warga dunia dan menipu warga Palestina. Setiap perjanjian dalam tanda kutip peace yang dilakukan, another Palestinian land they're occupied. Hari ini 6% settler telah menduduki 80% tanah Palestina. Perjanjian demi perjanjian dipakai untuk menipu rakyat Palestina dan menipu rakyat dunia. Perjanjian demi perjanjian yang mereka bilang peace telah membunuh semakin banyak rakyat Palestina dan menduduki Baitul Maqdis, Masjidil Al-Aqsa. Jadi saya rasa kita nggak usah lagi tertipu dengan judul perjanjian perdamaian, karena itu dipakai mereka untuk terus menambah jumlah genosida dan menambah jumlah Palestina yang diokupasi. Dan hari ini musuh kita bukan lagi hanya Zionis Israel dan imperialis Amerika Serikat. Karena sebelum mereka menduduki Palestina, mereka sudah mengobrak-abrik tanah Syam. Mereka sudah menaklukkan Jordania, mereka sudah menaklukkan Mesir. Kalian lihat hari ini betapa sulitnya bantuan masuk melalui perbatasan Jordania dan melalui perbatasan Mesir. Dan saya sudah menjadi saksi hidup kejamnya rezim Al-Sisi di Mesir. Bagaimana bisa tetangga Palestina menjadi proksi imperialis.
Jadi PR kita nggak cuma Zionis Israel Yahudi, tapi PR kita adalah Zionis Arab, Zionis Asia, Zionis Indonesia banyak juga. Setiap negara yang mempunyai pangkalan militer seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, they are also Zionist Arabs. So we have. Tapi dalam hati saya sebetulnya mengatakan bahwa this is the governments, not the people. Tapi kadang-kadang the people cannot do anything. Tapi lagi-lagi jangan merasa diri kita lemah. Kalau kita merasa diri kita lemah, kita gampang dihancurkan. Kalau boleh saya ingin mengutip beberapa ayat yang insya Allah bisa menguatkan kita. Surat Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. This is Palestine. Diuji semua hal yang dikatakan Al-Quran sudah sampai di Palestine. Dan mereka terus bersabar. Dan mereka tidak ingin keluar dari Gaza. Mereka memilih meninggal sebagai syuhada di tanah kelahirannya. Kita masih takut kehilangan pekerjaan. Kita masih takut berbicara, sekedar mengatakan sesuatu di platform media sosial kita. Kita masih takut kehilangan rezeki. Mohon maaf, ini kritik lagi buat para influencer yang ada di Indonesia. Takut bicara Palestina karena takut tidak ada lagi yang meng-hire-nya. Jadi banyak manusia yang lebih takut dari bosnya, penghasilannya hilang daripada takut sama Allah. Mereka lupa bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini adalah banyak anggota parlemen yang takut berbicara menginterupsi presidennya ketika melakukan kesalahan karena takut jabatannya hilang dan dipecat dari partai politik. Takut, kita semua takut. Banyak yang takut turun ke jalan, ke bundaran Hotel Indonesia karena takut. Karena polisi bisa tangkap kita, nanti kita masuk penjara, takut. Padahal hari ini Palestina kelaparan, kehilangan orang tuanya, kehilangan janinnya, kehilangan suaminya, kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya, kehilangan anak-anaknya, kedinginan, tinggal di tenda, nggak bisa ada air bersih, akses mereka sebagai manusia dihabisi oleh Zionis. Bahkan hak untuk hidup yang hak secara kafah yang dimiliki manusia semenjak lahir, hak inherent, hak yang melekat dalam agama Islam dan juga dalam hukum internasional, hak yang harus dilindungi untuk hidup, dihabisi oleh Zionis karena mengatakan bahwa di Palestina itu bukan manusia dan layak untuk dibunuh. Ini negara tadi Prof bilang sapu-sapu, saya bilang babi yang rakus dan tamak sekali, ya, yang nggak pernah ada kenyangnya. Ketika menguasai satu daerah, mereka ingin menguasai lagi. Mereka menghancurkan, mengokupasi secara politik, mengokupasi Mesir dan Jordania. Secara militer mereka menghancurkan Syria dan Lebanon hari ini. Syam kita habis.
secara ekonomi menguasai Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Apakah kita diam saja? Tentu tidak. Saya ingin memberikan sedikit rasa optimisme bahwa banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan saya apresiasi luar biasa terhadap AWG yang selama ini salah satu pionir organisasi yang menurut saya melakukan banyak hal yang kaderisasi yang secara kafah, baik melalui bantuan sosial, baik melalui pergerakan, baik melalui edukasi, baik melalui pemikiran-pemikiran dengan melakukan diskusi, seminar, bedah buku. Sesungguhnya itu yang harus dilakukan oleh seluruh organisasi, terutama umat Islam di Indonesia pada hari ini. Karena kita tidak mungkin, kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan senjata, kita bisa mengalahkan mereka dengan pemikiran. Karena hari ini buku-buku yang kita baca adalah buku-buku terutama gini, pemenang secara logika menguasai narasi. Merubah sejarah dan menguasai narasi. Saya aja merasa bodoh, saya baru baca buku Palestina ini 3 tahun terakhir. Selebihnya saya cuma hanya dengar-dengar saja. Kuasai narasi pemikiran kita. Hari ini juga saya merasa, kok kita sebagai umat Islam, orang-orang kalau saya ke Tunisia, saya ketemu teman-teman Globat Sumul Flotilla yang dari Bahrain, dari Oman, kamu Islam? Iya. Kamu baca Quran? Iya. Kamu puasa? Iya. Bahasa Arab? Enggak. Oh bisa, kamu nggak bisa bahasa Arab, bisa baca Quran? Aduh, malu banget. Dan itu adalah potret kaum muslim di Indonesia yang bisa baca Quran tapi nggak bisa bahasa Arab. Mungkin saya mewakili, saya bisa. Banyak. Iya, itu. Dan saya baru merasa, oh iya, bodoh sekali kok kita bisa baca Quran nggak bisa bahasa Arab. Karena yaitu narasi kurikulum kita juga udah masuk Zionisme. Ngapain kita belajar bahasa sekarang ada bahasa Mandarin, ngapain kita belajar bahasa Mandarin? Padahal kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan memahami lebih sempurna lagi sholat kita dan bacaan-bacaan kita. Jadi tidak cuma membaca, tetapi juga memahami. Nah ini kan yang paling penting. Gitu. Masih banyak yang ingin saya katakan, tapi waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Tapi ada satu pertanyaan dulu, Mbak. Oh ya, gimana? Karena tadi disinggung masalah banyak dunia ini yang ditipu dan tertipu gitu ya oleh Zionis dan juga pendukung-pendukungnya. Apakah ya kita sebut infiltrasi, desepsi gitu ya? Ya sekarang masuk gitu ke negeri ini gitu. Negeri kita tuh lagi ditipu dan tertipu gitu. Mudah-mudahan yang ada di ruang ini nggak tertipu. Gimana, Pak? Iya, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk nggak tertipu ya. Maksudnya gini, kita jangan apa yang disodorkan kita telan. Kita mencari bahan bacaan kita sendiri. Kita mencari sumber berita sendiri. Dan saya semenjak 3 tahun ini saya membantengi diri dengan memboikot barang-barang Zionis gitu. Saya beli kopi udah bukan cuma Starbucks ya. Dan semua, ini riset membuktikan, semua yang dihasilkan oleh Zionism itu 100% banyak mudaratnya. Dari kalian lihat, saya udah nggak pernah dulu, saya seneng banget ngajak anak ke Disneyland. Hari ini kemarin di perusahaan Disneyland, ya, di situ adalah sumber pedofilia. Bayangin. Kita diinfiltrasi oleh kartun-kartun anak yang menyebarkan Zionisme dan juga menyebarkan LGBT di situ. Ini kita baru dari satu item ya. Saya udah nggak minum kopi, saya udah nggak pakai sabun Zionis yang dulu saya cinta banget dengan sabun yang kita pakai. Itu kan sebetulnya susah ya. It's like an addiction kalau kita udah pakai suatu produk selama puluhan tahun. Let's say sabun Lux. Dari kecil kita pakai sabun Lux. Tiba-tiba kita harus meninggalkan sabun Lux. Gampang tapi susah. Tapi ini sebetulnya sebagai umat muslim kaum muda
kenapa saya harus tergantung dengan barang-barang Zionis yang diproduksi oleh Zionis, dan banyak masyarakat Indonesia yang menggampangkan hal ini. Oh nggak apa-apa cuma sabun, oh nggak apa-apa cuma kopi, akhirnya semuanya nggak apa-apa. Nah ketika kita ngomong semuanya nggak apa-apa, pembantaiannya nggak akan selesai, karena bayangin kalau yang ngomong nggak apa-apa pakai produk-produk itu 1-2 miliar orang. Itu amunisi, senjata buat Zionis karena keuntungan mereka semuanya. Jadi kita harus mulai mandiri, ya, mulai independen untuk membeli produk-produk kita sendiri. Kalau suatu hari gini, hal yang saya juga mikirnya panjang banget, sampai Aqua aja nih, bukan Aqua ya, air mineral hari ini tidak dikuasai oleh orang Muslim. Negara Indonesia 280 juta penduduk tidak bisa dan tidak menguasai. Ini yang paling sederhana dan yang paling penting kita sehari-hari. Okay. Who own this company is not a Muslim. Nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, tapi tidak wajar. Tidak wajar kalau umat Muslim nggak punya kuasa, yang mayoritas 280 juta ini nggak punya kuasa terhadap air mineral yang diminumnya sehari-hari. Itu mudah-mudahan menjadi pemacu kita untuk untuk be independent dan sadar supaya kita nggak terikat terhadap apapun bentuk-bentuk ekonomi dari Zionis, karena semakin kita memakai barang-barangnya Zionis, semakin itu juga sebetulnya bentuk dukungan terhadap genosida juga. Okay. Terima kasih. Oke, Mbak Wanda, menarik sekali. Apalagi tadi ada kalimat merasa bodoh gitu ya. Kita baca Quran tapi nggak bisa bahasa Arab. Di Jamaah ada kampus bahasa Arab loh. Iya. nanti. Saya nggak akan sepil ke situ. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dan juga kami tadi sudah izin kepada para narasumber, kita akan ada break dulu. Sebelum kita nanti mendengarkan pemaparan dari narasumber selanjutnya. Coffee break kami luangkan dalam waktu 15 menit. Untuk sesi ini kita akan jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nulis tentang Nakba. Jadi saya mau mulai dari awal saja. Awalnya adalah kita tidak mempunyai pendidikan yang merata. Kita tidak dilatih untuk mempunyai critical thinking. Jadi sebab itu kalau misalnya Ibu Wada Hamidah ini komplain tentang semua nggak demo, ya karena nggak ada yang bersuara keras untuk mengajarkan. Saya ingin menguraikan sedikit kenapa ini terjadi begini. Pertama, dalam studi saya tentang ilmu hubungan internasional, kita kenal apa yang disebut logocentrism. Logocentrism itu kalau Anda melihat hitam, Anda harus ada putih. Jadi dualisme ini yang menyebabkan sebuah definisi. Karena nggak memungkinkan lagi untuk berdiskursus secara umum, ya. Mereka lebih spesifik, terbatas untuk melihat sesuatu secara black and white. Tetapi ilmu tentunya berkembang, ya. Jadi saya sebetulnya memproblematize mengapa kita tidak mampu memperkuat kecenderungan ke arah two-state solution bagi bangsa Palestina. Maaf Prof, mungkin mic-nya bisa lebih... Ya, saya berargumen bahwa kekuatan negara-negara untuk membantu dalam hubungan antar negara yang diatur oleh hukum internasional seyogianya bersumber kepada pengembangan ilmu pengetahuan yang inklusif bagi rakyatnya yang hidup di negara-negara non-blok. Kita lupa dengan non-blok itu. Jadi Amerika Serikat itu punya ciri yang lazim yang disebut strong state expands. Dia ingin negara-negara lain persis seperti dia. Karena itu yang disebut inside out. Dia keluar untuk membuat Indonesia seperti Amerika lah, kurang lebih gitu. Dan inside out, apapun yang terjadi di luar itu membahayakan untuk national security interest mereka. Tadinya nggak seganas ini, tapi kalau saya mengikuti guru saya itu Prof. Doro Jatun Kucarayakti, dia bilang begini,
Normal curve itu seperti begini. Normal curve, kita harus terima bahwa kapitalisme hanya bisa berkembang kalau dia ekspansif, jadi imperialis. Tetapi dia normal curve jadi ditahan karena manusianya tambah pandai yang di non-blok ini. Tapi pandai-pandai nggak sempurna karena kita toh dijajah oleh elit kita. Saya bisa memerdekakan diri karena saya beruntung, saya anak tentara, saya tinggal di Amerika Serikat tuh 30 tahun. Jadi saya mempelajari benar-benar imperialisme mereka maksudnya, makanya saya lebih sering marah-marah. Jadi ceritanya dulunya elit-elit Amerika itu bersatu padu dalam apa yang disebut Cold War liberalism, liberalisme perang dingin. Kelas bisnis disatukan dengan kelas state managers. Tapi lama-lama kelas bisnis merasa dia tidak bisa membuat profit karena lama-lama Amerika terus berperang dalam forever war. Akhirnya kelas bisnis itu ngumpulin dana untuk memilih Donald Trump si gila itu. Ini hanya keluarga kecil, keluarga Koch, Elizabeth DeVos, keluarga Mercer. Dia keluarkan uang, keluarga Mercer tuh duitnya banyak sekali ya. Jadi dipandulah si Donald Trump ini untuk menjadi presiden mereka karena dia berkehendak bahwa orang-orang kaya ini selalu dirugikan dalam perang-perang itu. Mereka bersatu padu untuk membuat Trump itu sebagai orang yang mengganggu deep state, karena deep state itu yang disebut sebagai organisasi di Pentagon yang mengadakan forever war. Yang terjadi kemudian adalah orang-orang deep state itu paham, oh Donald Trump ini membaca masyarakat Amerika yang tidak puas karena mereka dasarnya rasis. Ya, jadi ada ketegangan tuh waktu Partai Demokrat berkuasa. Dia tidak mau orang kulit berwarna, dia tidak mau imigran, dia tidak mau orang Katolik ya, karena kebanyakan orang Amerika yang imperialis itu mereka Protestan, Presbyterian. Jadi ceritanya karena deep state ini paham bahwa Donald Trump punya pengikut, dia dikooptasi, diambil oleh deep state. Sehingga kalau kita dengar Tucker Carlson dan segala macam di Instagram, dia marah-marah karena sebetulnya kami mendukung Donald Trump untuk menghentikan forever war. Kenapa dia jadi menyelenggarakan perang? Karena deep state tahu, kalau saya menyelenggarakan perang demi imperialisme itu, harus punya pendukung, kalau enggak dia enggak punya dana. Ini aja lagi ribut di Kongres, karena di Pentagonnya minta uang lebih banyak. Lalu Demokrat udah ribut, ngapain kasih supplemental budget gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan, ya namanya kapitalis ya mata duitan. Mata duitan. Kapitalisme itu kalau saya bicara dengan kawan-kawan saya sekolah, itu genius katanya, karena dia memberlakukan orang sebagai orang, yaitu greedy, tamak, manusia itu tamak. Jadi kalau bilang kapitalisme kenapa sukses, karena dia seperti air, mencari equilibrium. Nah, kalau kita melawan equilibrium kan agak susah ya. Jadi kita lihat UI memang benar-benar neoklasikal, memang benar-benar kapitalistik ya. Tapi rakyatnya nggak diceritain. Padahal kan saya baca semua, saya baca Marx, saya baca Weber, saya baca Perry Anderson, saya baca semualah yang ada kaitannya dengan kapitalisme. Kapitalisme itu sebenarnya mengharuskan begini, opening to the outside, protecting on the inside. Nah ini adalah yang berlaku di Indonesia, kapitalisme primitif. Semua predator, tidak ada terbuka keluar, dan protecting rakyat di dalam. Nah ini yang harus dipelajari. Kalau bisa bersuara untuk menyatakan kalau mau menggunakan kapitalisme yang benar dong pakemnya. Jangan yang dibiarkan menjadi kaya raya adalah konglomerat-konglomerat orang asing
tadinya orang-orang Cina yang akan datang nih Zionis diundang. Rothschild sudah menanamkan modal di Batam untuk smelternya Hashim dan Antara. Pokoknya semua masuklah di situ. Sekalipun Jeffrey Sachs itu orang baik, guru-guru saya juga orang Yahudi. Ada juga yang baik. Yahudi baik biasanya sosialis kiri. Tapi Yahudi jahat mulai dari Wolfowitz itu. Karena dia menguasai Department of War. Wolfowitz dan kawan-kawan itu mulainya dari menyerbu Irak, lalu kan diikuti oleh Rusia. Jadi jangan Anda menerima kalau lihat orang bule dipuja-puja, belum tentu mereka orang baik. Ini yang kadang-kadang saya bilang, ini gimana sih pemerintah tuh? Dia kan yang punya uang, dia kan harus menyebarkan propaganda kepada rakyatnya. Hati-hati kamu akan tertindas. Karena saya memegang benar ajaran dari Schumpeter yang menyatakan capitalism is a process of creative destruction. Yang nggak kuat akan disfungsi, yang nggak kuat akan dibikin kacau. Orang kapitalis tuh pandai, jadi dia bilang saya mau menghindarkan mass society. Mass society itu kayak orang naik motor gila-gilaan di jalan kayak di Jakarta nih, bus nurunin orang di tengah jalan dan pokoknya uncivilized lah. Kalau kita lihat sekarang kan society kita uncivilized ya. Jadi lalu mereka lakukan apa? Mereka lakukan pendirian MBA program, semua jadi mandor. Setelah itu dia pikir lagi, kalau saya meluas ke seluruh dunia, apa yang saya harus lakukan? Mereka berpikir fasisme. Berikan itu kepada TNI, mulailah kita kenal dui fungsi yang dimulai kembali sekarang dalam bentuk yang sangat masif gitu ya. Yang harus Anda teriak, dan Anda harus teriak karena Anda punya cucu dan anak-anak yang akan tinggal di Indonesia. Jangan biarkan pemerintah dajal untuk tidak mendidik. Zaman saya kecil, kalau sekolah negeri saya lihat, kalau saya sekolah Katolik sih ya, sekolah negeri itu yang miskin, yang kaya jadi satu. Sekarang ada segmentasi. Yang kaya sekolah tertentu, yang miskin sekolah lain lagi. Protes dong. Saya belajar kalau jadi orang asing karena saya dari kecil ya di Amerika. Jadi saya, if I want to protest, I keep fire in my belly. Taruhlah api di perutmu. Saya terus demo. Di Jakarta juga saya demo, ngerti nggak? Jadi ini yang susah adalah education nggak diberikan. Pendidikan yang benar tidak diberikan. Saya menceritakan mereka tuh seperti komplotan. Dan komplotan Amerika satu. Di samping perusahaannya dikuasai orang Zionis, mereka menjalankan apa yang disebut Keynesian militarism. Bentuknya Keynesian kayak Sri Mulyani gitu, tapi militarism. Artinya hanya dengan berperang, ekonominya dia naik. Nah sekarang kalau kita lihat BlackRock dan segala macam itu udah dikuasai Zionis. Jadi kalau mereka emang ingin, dan yang aneh lagi adalah sebelum perang dia di Iran, dia mengembangkan industri LPG, mengembangkan oil and gas, sehingga dia adalah supplier oil and gas yang terbesar. Dengan adanya perang, semua harga naik, dia datang dong ke Cina juga, kamu beli aja dari saya. Indonesia kan kita dipaksa oleh Agreement on Reciprocal Trade. ART itu mengharuskan kita mengimpor barang Amerika 99% atau 100% tanpa tarif. Dan nggak menolak. Dan nggak tahu malu itu yang pendek gendut itu. Sebel banget saya. Kalau saya bilang retarded lah. Saya kenal dengan keluarga mereka. Saya juga dibantu. Karena kita kan kalau elit Jakarta tuh ya itu aja. Nggak jauh-jauh perginya. Tapi saya membela orang miskin di Indonesia. Masa sih dibiarin terus kayak begitu? Lalu nggak ada yang protes? Protes dong ibu-ibu. Saya juga protes kok. Saya cacat loh.
Saya protes. Di TV saya protes. Di diskusi saya protes. Di mana-mana saya protes. I think I met you on the Gelora TV, right? From Malaysia. Ya. Jadi cerita saya adalah mulai dari pengetahuan. Karena Anda nggak tahu logocentrism. Artinya dia hanya melihat hitam putih. Dia nggak tambah-tambah yang lain. Sekalipun ilmu berkembang, ada Foucault, ada segala macam ya, yang tadinya mereka berpikir dengan liberalism itu pas untuk masuk realism, liberalism, and constructivism. Padahal sebenarnya dunia itu system of state diatur oleh yang kuasa dan yang tidak kuasa. Akhirnya kalau mau liberal juga terbatas ya. Seberapa jauh sih kalau Anda secara struktural Anda nggak bisa menjadi kaya lagi karena tidak produktif, karena tidak punya insentif untuk memajukan orang menjadi investor di Amerika Serikat dan pekerjanya kan bayarannya tinggi banget. Misalnya Anda bekerja di pabrik mobil, itu 1 jam itu bisa $70 dulu nih, sekarang mungkin lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita melihat nasib kita, nggak jauh-jauh dari, ayo berikan pendidikan yang baik, mari kita menjadi orang baik. Karena saya bilang ini kapitalisme tanpa aturan. Orang Barat itu melakukan kapitalisme dengan aturan. Pertama bikin MBA programs. Lalu kalau dia mengekspor kapitalisme ke luar negeri, dikasih dui fungsi. Kembali lagi sekarang kita ke dui fungsi. Karena nggak ada yang teriak. Berulang. Ini yang disebut dalam teori sosiologi sebagai historical institutionalism. Karena shift itu hanya bisa terjadi kalau memang kita mendobrak, merubah. Kita turunkan nih sisa-sisa Jokowi dan Prabowo. Karena kalau nggak diturunkan, baksilnya ada di situ, bakterinya ada di situ. Kita rubah dan menjadi baik satu sama lain. Cerita dari Zionis akan mengadu domba antara Kristen dan Islam. Karena semua akan dibunuh. Jadi ada Hebrew lama yang berdasarkan Torah, ada Hebrew jahat yang berdasarkan Talmud. Yang pakai Talmud itu namanya Rabbinical Judaism. Dia yang akan merencanakan pembunuhan semua. Ternyata yang membunuh Bolshevik di Rusia sana, yang membunuh orang-orang Kristen, itu Yahudi. Jadi Zionis ini berkompromi sama Hitler. Dia belajar dari Hitler. Orang Yahudi yang dibunuh ya melipir-melipir, tapi yang pemikir-pemikir. Karena dia bukan Jews dari Palestina. Mungkin orang Palestina adalah DNA-nya Yahudi. Dia adalah Ashkenazi dan Khazar. Khazar itu keturunan Turki. Tapi dia kriminal. Sehingga tetangga-tetangganya bilang, udah kamu pegang satu agama. Si Prince Bulan itu memilih agama Yahudi. Jadi Khazar dan Ashkenazi ini yang kriminal banget. Bisa membunuh dan akan membunuh. Pertama diadu domba. Anda lihat mereka IDF masuk ke Lebanon, kan yang dihancurkan masjid dan gereja. Jadi kalau Anda diadu domba untuk melawan Kristen atau Kristen diadu domba untuk melawan Islam, itu komplotan mereka. Jadi ini education itu membuka mata, membuat kita kritis, membuat kita melakukan tindakan. Kalau kita diam aja, bagaimana? TNI udah ada di Lebanon tuh. 750.000 atau 750 ya? Ini Zionis yang bapaknya juga pengkhianat. Anaknya ya pengkhianat. Aduh, benar-benar ngeselin dah. Ya ibu-ibu bertindak dong, bapak-bapak juga. Tapi bertindak dengan brotherhood sebagai orang Indonesia. Karena yang diinginkan oleh Yahudi, bunuh semua. Karena mereka ateis sebetulnya. Ben Gurion tuh ateis. Mereka nggak punya agama, mereka mengkooptasi seperti teroris mengkooptasi Islam gitu.
Ini Ashkenazi dan Khazar mengkooptasi Hebrew. Tapi pakainya Talmud, bukan Torah. Jadi itu aja pendeknya. Saya pendek kata, saya cuma mau bilang, berontak untuk pengebirian pendidikan dan critical thinking. Karena itu yang membuat semua bisu. Dan ini akan diteruskan begini. Bayangin Nadiem dihukum untuk sesuatu yang tidak dilakukan gitu ya. Bagaimana ini hukumnya kayak apa ini? Mungkin ada jaksa-jaksa yang ingin ngerampok uangnya dia atau bagaimana dibuat. Kan kita nggak bisa hidup begini ya. Sebentar lagi disintegrasi karena semua yang ada di pinggir itu tidak terlindungi. Saya aja anak tentara bisa di tengah jalan juga dibunuh, nggak ada yang bela saya. Saya sendiri mengalami perampokan mafia rumah. Ya. Oh iya. Cina mafia. Nah yang saya benci dari saya bukan rasis ya, tapi karena perlakuan yang demikian saya nggak bisa terima. Kok Jokowi membiarkan Cina-Cinanya merajalela sih? Saya dosen gaji UMR. Pernah gaji saya itu 3 juta. Teman-teman saya meninggal. UI nih, UI. Totonya rektornya pengundang Zionis NU. Kacau banget. Masuklah itu pembicara-pembicara Zionis ke UI kan. Mahasiswa kan capean. Udah gak ada prospek kerja. Udah. Iya. Sampai dekan dikarikatur. Ini dikarikatur sama mahasiswa. Karena setiap ruangan harus bayar kalau mau pakai. Mahasiswanya protes. Jadi gitu aja, saya pendek kata aja. Gitu aja. Baik, Prof. Susi luar biasa. Kita mengefektivitaskan waktu, masih ada 2 pembicara kita, dan telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Muslim Imran. Welcome, ya akhi. Let us welcome Mr. Muslim Imran, who will speak to us today about the 70 years of Nakba. Kami minta juga pakai bahasa Melayu, mungkin bisa dicampur ya. Saya coba katanya. Oke. Kepada Dr. Muslim Imran, please to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun sudah sore. Siang. Selamat siang semua. Yang berhormat Imam Yakhshallah, pemimpin-pemimpin Aqsa Working Group, Prof, fellow panelis, hadirin dan hadirat. Assalamualaikum. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aqsa Working Group dan penganjur atas invitation. Saya sangat berterima kasih kepada aktivis-aktivis Indonesia yang sangat konsisten mendukung perjuangan Palestina. Jazakumullahu khairan. Dan saya minta maaf lambat masuk tadi, so ada drama sedikit. Dubes. Alhamdulillah. Sahabat kita Dubes Palestina ada hal sedikit lah. Tetapi Alhamdulillah sudah selesai. Dan insyaAllah masalah begini tidak berlaku lagi insyaAllah. Dan saya ingin juga menyampaikan takziah kepada seluruh umat Islam dan seluruh free people of the world atas syahadah dan pemergian Allahyarham Izzuddin Al-Haddad, Ketua Umum Perlawanan Palestina, Ketua Umum Izzuddin Al-Qassam yang baru-baru dibunuh oleh tentera teroris Israel sebelum 2 hari di Gaza. Dan sebelum saya masuk tadi ada juga assassination yang baru di Gaza juga, aktivis-aktivis Palestin dibunuh. Walaupun sudah berapa bulan, sejak bulan Oktober, ceasefire, gencatan senjata sudah berapa bulan, 7 bulan mungkin. Tetapi setiap hari ada pembunuhan di Gaza, ada serangan dan sampai sekarang mungkin 700 lebih mangsa dibunuh oleh tentera Zionis di Gaza. Jadi
Ada orang kata ini ceasefire, kita seize, mereka fire. We stop, they kill. Pelik cara Israel, jelek cara Israel faham ceasefire. Okey, dalam pembentangan ini saya ingin briefly insyaAllah highlight project Greater Israel. Mungkin yang selalu follow up dengan berita, dengar tentang Greater Israel. Apa itu Greater Israel? Dan kalau kita mau bincang ataupun diskusi Greater Israel, kita harus distinguish between different concepts. Ada konsep Yahudi, Jewish, Judaism, dan ada konsep Zionist, ada juga konsep revisionist Zionist, dan ada religious Zionist. Banyak warna pergerakan Zionist ada. Judaism, agama Yahudi, adalah satu Abrahamic faith yang sudah mungkin 3,000 lebih tahun diikut oleh Bani Israel, dan selepasnya ramai orang ikut macam Ashkenazi, orang Yahudi di Europe, macam yang Prof describe tadi, dan Sephardim Jewish, orang Yahudi daripada Afrika Utara, orang Yahudi di negara-negara Arab, macam-macam kumpulan Yahudi. Yang ini adalah kumpulan beragama yang sudah ada di Timur Tengah selama berapa ribu tahun. We have no problem with them. Di bawah kerajaan Islam sebelum ni, Utsmaniyah ataupun Abbasiyah ataupun Umayyah dan lain-lain, masyarakat Yahudi hidup di bawah negara Islam dengan aman. Dan ada beberapa kali mereka menjadi menteri di dalam kerajaan Islam, tokoh politik, tokoh ilmu. Kita bukan sahaja bagi ruang kepada orang Yahudi hidup di dalam negara-negara Islam waktu itu, tetapi we protected them, we supported them, we welcomed them, kerana mereka adalah people of the book. We have a difference of course, but we respect the people of the book. Orang Islam harus respect orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan juga agama-agama lain, kita tidak ada masalah dengan mereka hidup dan berjaya. Tetapi kita ada masalah dengan sesiapa yang mahu serang kita. Kalau orang Islam, naudzubillah, kalau orang Islam serang rumah kamu, adalah kamu akan terima? Oh tak apa, kita sama agama boleh serang, boleh curi rumah saya. Tak bisa, tidak boleh. So, bila orang Yahudi ikut ideologi Zionist dan jadi agresif, baru kita lawan. So, yang pertama adalah Yahudi. We have no issues with them. Saya tahu di banyak negara Islam ada misconception. Kadang-kadang orang Islam, when they read literal translation of the Holy Quran, they get confusing. They say, oh, we are Muslims, they are Christians, we hate them. No, that's not a correct understanding. Di banyak negara Kristen juga, khususnya Orthodox dan Katolik, mereka tidak suka orang Yahudi. They had a problem in Europe called anti-Semitism. This is not our issue. This is not our problem. Muslims do not have an anti-Semitic problem. We respect the people of the book. The second concept is Zionism. Apa itu Zionism? Zionism is an ideology ekstremis yang bermula di Europe pada abad 19. In the late 19th century, many Jewish Europeans were uncomfortable with the political context in Europe. Di Rusia ada pogrom, orang Yahudi dibunuh ramai-ramai. Di Europe Barat ada juga banyak masalah. Kalau kita baca literature mereka di Europe waktu itu, The Merchant of Venice contohnya, orang Europe waktu itu tidak friendly sangat dengan masyarakat Yahudi yang berada di Europe. So the reaction of the Jewish people of Europe was to come up with some political initiatives and movements. In the beginning, they created NGOs. Contoh, the Lovers of Zion, itu beberapa pergerakan Yahudi yang berada di Europe. Selepas itu, they grouped themselves in a political movement called Zionism.
And they organized their first conference in Switzerland, the World Zionist Congress, which created the World Zionist Organization, WZO, in 1897. Dan sejak waktu itu sampai sekarang, pergerakan Zionist organized themselves into a political movement and created the State of Israel. One of their early leaders is Theodor Herzl. Theodor Herzl tulis buku yang bertajuk The Jewish State. The idea was very simple, very simple. We want to create a state for the Jewish people. Tetapi idea ini tidak ngam sangat dengan agama Yahudi. Most of the Jewish people of that time were against the idea of a Jewish state because it sounded heretical. According to the Orthodox Jewish interpretation of the Torah and other religious scriptures, they were not supposed to organize a state in Palestine. However, the European Jewish communities wanted to have their own nationalism, so they created Zionism. Zionism is a problem. So if I conclude on this second concept, Zionism from day one was a problem. It is a simple idea that the Jewish people in Europe and elsewhere have right in Palestine. So they created so many institutions. They waged a war on the Palestinian people and they stole Palestine. By 1947 and 1948, they committed a campaign of ethnic cleansing, documented by even Israeli historians like Professor Ilan Pappé and others. Ethnic cleansing resulted in creating the State of Israel. So Zionism is a problem. For your information, unfortunately, Zionism is not only Jewish Zionism. Yang kita tahu adalah Jewish Zionism. Kita tahu Netanyahu adalah Zionist. Ben Gvir Zionist. Tetapi sekarang kita lihat ada banyak jenis Zionism. Ada Jewish Zionism dan tidak semua orang Yahudi ikut Zionism. Ramai di Amerika Syarikat, di Europe, di negara-negara Arab sampai sekarang tidak ikut Jewish Zionism. Contohnya pada perang terakhir di Iran ada beberapa soldier, askar Iran yang beragama Yahudi yang ikut tentera Iran to fight against Israel. Yang ini bukan Zionist. Ada sekarang Christian Zionist. Kumpulan ini sangat bermasalah. It's a big problem actually for the whole world. Antara pengikut idea ini adalah Donald Trump. President Donald Trump is a good example. And many evangelical Christian communities in America and elsewhere. Kumpulan ini, they dedicate all their resources and efforts to support the Zionist regime, the State of Israel, evangelists. Kalau lihat interview Mike Huckabee, Duta Dubes Amerika Syarikat di Israel, yang terakhir ini dengan Tucker Carlson, you see a religious fanatic, a crazy fanatic. Kalau lihat interview Abu Bakr al-Baghdadi, ketua ISIS sebelum ni, saya tak pernah lihat interview, kalau dia ada interview ataupun tidak. Saya rasa idea mereka tidak beda sangat. Cuma yang ini Islam, yang ini Christian evangelical. Yeah. Yes. Zionist supremacy. They want to rule the world. And the first step is creating Greater Israel. So here comes the problem of Greater Israel. Kumpulan Zionist ketiga, unfortunately, adalah Zionist Islam. Ramai sekarang, puan-puan dan tuan-tuan, kita gelak, betul. Tetapi sekarang di dunia Islam, ramai mendukung ideologi Zionism. Unfortunately. Di seluruh dunia Islam, ada beberapa negara Arab yang pemimpinnya Zionist, committed Zionist, yang membantu Israel dengan ekonomi, investment, investasi, dan senjata. So, masalah ini pun ada. Selain daripada, okay, I'll try to be brief. So, the second concept is Zionism. Zionism is a problem. Kalau kita mahu damai, kalau kita mahu masalah di Palestina selesai, we have to get rid of Zionism. This is an extremist ideology that should be abandoned. Sama macam Nazism, fascism. Kalau masih ada Nazi ideologi di Germany, the war will continue, instability will continue.
the Israeli Jewish people have to abandon Zionism. Baru kita ada damai. Yang konsep ketiga adalah revisionist Zionism. Apa itu revisionist Zionism? Zionism adalah ideologi yang orang Yahudi guna di Europe. Pada tahun 20-an, Ze'ev Jabotinsky, seorang pemikir Zionist Yahudi, tulis beberapa buku dan spread his ideas, antaranya The Iron Wall. The idea was very simple, that the Jewish people, the Zionist state, should expand beyond its territory to cover the territories on both sides of Jordan River. So revisionism, maksudnya they are not satisfied with the initial plan to steal Palestine or parts of Palestine. From early days, they started to think, how can we expand our territory? One of the biggest followers of this revisionist Zionism is Likud Party and Netanyahu. The research assistant of Ze'ev Jabotinsky was the father of Netanyahu. Netanyahu's father is a historian, and he was actually the assistant of Ze'ev Jabotinsky. They believe that it's not enough to have Israel over Palestine. They should control the entire region around the Jordan River. Maksudnya Palestina, Jordania, kalau mereka ada kuasa juga mau ambil teritori daripada Iraq, Syria, Lebanon, dan lain-lain. Dan sekarang, Oke, baik, Mister. Waktu kita sudah. Satu lagi minute? Okay. One more concept. Okay, 1 minute. Jadi, ini revisionist Zionism, it is a problem. It has been a problem for the last 50 years. Satu lagi konsep yang penting kita cek adalah religious Zionism. Religious Zionism, pengikutnya termasuk Ben Gvir dan Smotrich, dua menteri Israel, yang guna agama juga, bukan sahaja historical ideas ataupun geopolitical dreams. They want to turn Israel into a theocracy, and they are the ones implementing extremist policies. How to conclude? How to counter this ideology? If we allow this, if we facilitate for this ideology to continue to grow, don't be surprised if the territory of Israel includes Jordan, Lebanon, Syria, Iraq, Egypt, South Turkey, and North Saudi Arabia. And this is the territorial expansion, but political expansion and economic hegemony is going to go beyond that. Their eyes are on the oil in the Gulf. They want to control it. If you see Israeli media, they say, why should Trump come all the way from America to the Gulf and take a few $1 billion? Why don't we take it? We are the one who is leading the region. So this colonial mentality is growing. The way to stop it is not for the Palestinians to fight alone. Palestinians since October the 7th have been fighting this war alone. Later, alhamdulillah, some forces of resistance joined, like the Lebanese, Hezbollah, Ansarullah in Yemen. Iran itself now is putting its weight in this fight. Tetapi ini tidak cukup. Just like Israel managed to get America, the superpower, to help them in fighting the Palestinians, we need the whole free world, the global south, the Muslim world. We need Indonesia, Malaysia, Turkey, Pakistan, Nigeria, Ethiopia. We need all of them on our side to end this extremist ideology of Zionism and this domination. Thank you very much. Oke, Mister, thank you very much. Hadirin, waktu kita sangat terbatas. Namun sebelum ke tanya jawab, saya harus mempersilahkan Ketua AWG untuk memberikan sedikit prakatanya. Mohon maaf kalau 2 menit cukup nggak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Imam, para pembina AWG, para narasumber, Prof. Susi, terima kasih Mbak Wanda, Prof. Yon, Brother Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dengan tadi pembukaan dari Kepala Dinas Perpustakaan tadi luar biasa, bagus sekali, bahwa literasi itu sangat penting. Ini ada sebuah kisah, bukan sebuah kisah, bagaimana Zionist entity itu berusaha menghapus ingatan sejarah Palestina. Itu ada sebuah peristiwa tahun 1983. Tahun 1965 PLO itu membangun apa yang disebut dengan PLO Research Center. That's right.
1965. Itu isinya adalah mereka mengumpulkan buku-buku, menulis buku, membuat film-film, manuskrip, peta-peta, bukti-bukti sejarah tentang Palestina. Bahkan kunci-kunci rumah, bangunan-bangunan milik mereka dikumpulkan di situ. Adanya di Beirut dulu, karena dulu basis PLO di Beirut. Belasan tahun mereka lakukan upaya itu, mengumpulkan manuskrip, naskah-naskah, arsip-arsip, tulisan, bikin film, dan segala macam tentang sejarah Palestina. Tahun 1983 dibom bangunan itu oleh Zionis Israel. Itulah betapa upaya mereka itu untuk menghapuskan ingatan sejarah Palestina itu betul-betul sistematis. Itu kehilangan yang luar biasa buat perjuangan Palestina, karena itu harta karun yang tak ternilai gitu untuk bangsa Palestina waktu itu ya. Nah, tapi alhamdulillah upaya-upaya untuk mengingat kembali, memelihara ingatan itu terus dilakukan oleh bangsa Palestina. Tadi sudah dijelaskan oleh semua. Nah, ikhwan-akhwat sekalian, di Nakba ke-78 ini saya ingin sama-sama mengingatkan bahwa Nakba itu adalah bukan hanya peringatan tapi gugatan. Nakba ditetapkan tanggal 15 Mei, peringatan Nakba ini, sementara tanggal 14 Mei sebelumnya itu Zionis Israel memperingati deklarasi apa yang disebut dengan negara Israel. Makanya sehari setelahnya digugat oleh bangsa Palestina, oleh dunia di tanggal 15, menggugat atas itu semua. Jadi kalau kita sekarang melakukan peringatan Hari Nakba, itu adalah kita ingin menggugat apa yang sudah terjadi di tahun-tahun 47, 48, 49 yang sungguh-sungguh tidak ada keadilan di situ. Tahun 47 Partition Plan November tanggal 29 oleh PBB, kemudian beberapa bulan kemudian tanggal 14 Mei 48 establish apa yang disebut dengan negara Israel. Tahun 49 kurang dari setahun, 11 Mei 1949 Israel diakui sebagai anggota penuh PBB. Ini prosesnya kilat banget gitu. Prosesnya kilat banget. Sementara setelah Nakba berjalan sekian lama, 8 dekade, establishment of the state of Palestine itu enggak kelihatan ujungnya. Padahal yang jelas lebih berhak untuk tanah Palestina itu ya orang-orang Palestina, bukan pendatang-pendatang Yahudi Zionis yang diproses begitu cepat oleh dunia, dalam hal ini PBB dan sekutunya itu di masa-masa 47, 49 itu. 8 dekade sekedar menjadikan Palestina menjadi anggota tetap, anggota penuh Dewan PBB aja, PBB saja itu tidak berhasil, tidak bisa dunia. Jadi inilah Nakba. Inilah Nakba. Proses 80 tahun yang belum berhenti sampai hari ini. Nah, kemudian saya ingin lompat ke Indonesia. Bagaimana Nakba ini mengajarkan 8 dekade Nakba ini, apa yang kita pelajari? Bahwa upaya memerdekakan bangsa Palestina, meskipun dengan konsep two state solution, itu sudah dimulai sejak 8 dekade yang lalu. Partition Plan tahun 47 itu adalah upaya two state solution. Sampai hari ini tidak pernah menunjukkan kemajuan. Jangankan berhasil, kemajuan aja tidak. Sebaliknya, wilayah Palestina dari hari ke hari semakin tergerus, semakin kecil. Di saat-saat gencatan senjata, di saat-saat krisis perang Amerika Israel dengan Iran, mereka justru semakin menggencarkan pembukaan pemukiman ilegal di Tepi Barat. Semakin sering menerobos Masjid Al-Aqsa. Jadi upaya two state solution yang sudah dimulai sejak tahun 47 itu sampai hari ini itu tidak ada progres, bahkan semakin memperkecil wilayah Palestina. Baik. Terakhir ke Indonesia sekarang tentang BOP. Kami sejak awal, karena ini temanya BOP, sejak awal Aqsa Working Group, sejak ide 20 Peace Plan
Donald Trump ini diumumkan di September akhir di Washington, dia membacakan itu bersama Netanyahu, Action Working Group sudah menolak dengan keras 20 peace plan itu. Nah kemudian ketika diwujudkan dalam bentuk BOP, kita sama, karena isinya sama. Isi BOP dengan 20 peace plan sama. Kita menentang, tidak ada keadilan di situ, tidak ada partisipasi Palestina secara memadai. Kemudian kita juga tahu portofolio dari Donald Trump dan Amerika Serikat dalam perdamaian di muka bumi dan perdamaian di Palestina itu sangat tidak relevan. Kita tahu bahkan genosida, persenjataan, pembiayaan, dan seterusnya di Gaza itu dari Israel, dari Amerika. Bagaimana mungkin mereka kolaborator genosida, kolaborator penjajahan Palestina itu menjadi inisiator perdamaian di Palestina? Ini sangat absurd. Makanya kami sejak awal AWG menolak 20 peace plan ini. Sampai hari ini ketika Indonesia kemudian bergabung dengan BOP, kami konsisten untuk menolak itu. Ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip multilateralisme, dan banyak sekali prinsip-prinsip yang tidak bisa kita terima sebagai alasan bergabungnya bangsa Indonesia ke dalam BOP. Mudah-mudahan kami bukan keputusan ini, penolakan ini tentu saja bukan penolakan sepihak karena kami saja, tapi ini juga hasil dari diskusi, dari pembahasan kita dengan bangsa Palestina, dalam hal ini beberapa pihak, beberapa faksi. Mungkin Brother Muslim Imran akan memberikan penjelasan yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan barusan, keyakinan saya. Tetapi itu kontekstual dan sifatnya strategik bagi beliau. Tapi bagi bangsa Palestina, BOP adalah disaster, adalah bencana. Baik faksi sebelah kanan, sebelah kiri, BOP adalah disaster. Tidak melibatkan bangsa Palestina, masa depan Palestina juga tidak jelas di situ. Kemerdekaan bangsa Palestina tidak pernah dibahas, kemudian nasib Masjid Al-Aqsa juga. Demikian, mungkin terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kita, baik, boleh kasih applause-nya. Seharusnya kita ada sesi tanya jawab. Sebagai bonus, kita boleh ada penanya ya. Panitia, saya konfirmasi dulu, boleh kita ada waktu untuk tanya jawab? Boleh ya, kami persilahkan, tapi sangat singkat, tidak boleh dulu di 1 menit ya, 1, oke, udah 2, 1 lagi, oke, 3. Tolong mic-nya ada yang bisa singkat saja, sangat singkat, karena waktu kita sudah habis. Ke 1 penanya saja langsung, dan singkat saja. Ya, terima kasih. Nama saya Iyut. Singkat ya, jadi karena nggak ada keterlibatan waktu. Di dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, karena ada juga brother Muslim, jadi mewakili mungkin persoalan Palestina yang tadi dikatakan Uli Ujung, Bung Ansor, dan juga narsum yang profesor yang kredibel, serta Kak Wanda. Pertanyaan saya 1, ini keresahan, juga justifikasi juga bagi kita semua, atau sebutlah renungan bersama. Karena tadi Bu Susi sudah menukil banget itu. Sebagai saya sudah resah, tapi terlepas dari itu, saya setuju semua dari Bu Susi. Pertanyaan untuk semua panelis. Posisi kita two-state solution atau single-state solution? Itu saja pertanyaan saya. Dua politik terakhir dari saya. Saya adalah orang lahir dari Kristen. Sampai dengan sekarang, saya sebagai kafir Jimmy yang soleh, mudah-mudahan. Oke? Saya lahir dengan kitoh Kristen, was born as a stand on genocide. Oke? Saya berkembang two-state solution. Bahkan saya satu-satunya pendaki Indonesia yang mengadakan ekspedisi Palestina two-state solution. Lalu saya bilas itu di 2001-2003 111 gunung. Jadi saya ngerti, paham. Saya juga belajar soal kedalaman materi. Tapi saya pengen menunjukkan semuanya sangat jelas. Kita two-state solution atau single-state solution. Itu Oke, baik. Selanjutnya, silakan. Yang di depannya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuko. Saya ingin bertanya. Siapa Mas? Yuko. Yuko, baik. Iya. Saya ingin bertanya untuk semuanya, kalau boleh, selain berdoa, melakukan aksi, seminar, dan pendidikan, bagaimana cara kita untuk mempersatukan umat Islam yang telah terpecah belah ini, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terakhir ada muslimat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Salvian, biasa dipanggil Audrey. Saya di sini mau bertanya, apa kunci tentang semua persoalan perjuangan Al-Aqsa ini dalam terbebasnya Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina terkait dengan keberpihakan pemerintahan Indonesia yang tidak mewakili rakyat Indonesia? Baik, terima kasih banyak. Kami mohon jawaban dari seluruh panelis sekaligus closing statement singkat-singkat. Jadi setelah jawab closing nanti kita langsung selesai. Saya pertama akan ke Prof. Yon dulu. Ya, saya jawabnya singkat saja ya, nanti malah berlarut-larut ya, jadi panjang, ada peringatan dipercepat nanti. Satu, bahwa stand saya adalah two state solution ya. Nanti kita diskusikan lagi ya, tapi hanya stand saja ya. Ya. Oke, kemudian yang kedua dari sisi persatuan umat Islam, mempersatukan. Yang penting ada kesadaran bahwa konflik itu saya kira bukan bersifat kultural saja, tetapi ada di belakang itu yang create konflik. Jadi kita juga harus sadar bahwa ada yang konflik itu pasti ada yang diuntungkan dan bukan kita yang diuntungkan. Maka kalau kesadaran itu muncul ya, kita harus menghindari konflik apapun yang terjadi ya. Walaupun semangatnya saya harus berkonflik, tapi ya harus diredam karena itu pasti akan menguntungkan pihak yang menciptakan konflik. Ya, berharap pemerintah Indonesia mengakomodasi partisipasi publik, karena biar bagaimanapun keserasian suara publik dengan pemerintah itu penting ya. Jangan sampai rakyatnya ingin A tapi yang disodorkan adalah B. Maka tentu ini harus dilakukan penyesuaian. Bagaimana menyesuaikannya ya, kita serahkan kepada publik ya, agar suara rakyat juga adalah suara pemimpin. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan ke Mbak Wanda. Saya clear, jelas dan tegas ya, tidak tanah Palestina untuk rakyat Palestina dan tidak ada tempat bagi penjajahan di muka bumi Palestina. Allahu Akbar, Free Palestine. Tidak ada penjajahan, bukan cuma di Palestina. Di Indonesia juga kita nggak akan kasih tanah kita ke penjajah, dan setiap negara tidak akan tanah kita berikan sejengkal pun untuk penjajah. Free Palestine. Free Palestine, oke. Selanjutnya Prof. Susi, kami mohon. Saya jelas two state solution. Untuk jawaban kepada ibu yang di belakang itu, saya kira kita ini mesti bersaudara dan protes secara kalem karena kita menghadapi Kopassus loh. Ya. Jadi dia akan melakukan segala macam untuk mengharu biru sebuah protes ya. Jadi kalau kita mau melakukan ya, kita benar-benar harus dibaca oleh mereka bahwa kita orang yang peaceful, orang yang brotherly, sisterly, dan menginginkan pemerintahan yang baik. Masa kita dikaruniai pemerintahan yang busuk udah begini lama ya? Jadi harus ada upaya, yaitu civil society harus bersatu secara damai. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah lempar-lempar botol dan segala macam, karena mereka yang akan melakukan itu pasti membakar bus, membakar stopan bus dan sebagainya. Jadi kita harus cerdik. Nah, siapa yang akan jadi pemimpin itu? Saya bukan pemimpin, tapi saya mau ikut demonya. Baik, luar biasa. Dr. Musa Imran, your closing statement. Thank you very much. I will try to be brief. Two-state solution.
I want to answer it by commenting on the Board of Peace and the Trump peace plan. For 2 years, selama 2 tahun, rakyat Palestin dibunuh secara mass killing, genocide. Nobody managed to stop it. The Palestinians were fighting for their survival, dan mereka terpaksa terima Trump plan. Bukan sebab proposal Trump bagus, proposal Trump sangat teruk. They had no choice. They had to say, okay, why? To achieve ceasefire and to stop the war. So the ceasefire, the Board of Peace are horrible, bad ideas. Tetapi rakyat Palestin terpaksa, tidak ada pilihan lain. Selama 2 tahun kita dibunuh secara genocide. Ada satu statistik yang suggest the number of Palestinians killed throughout the genocide is actually not 70,000, 74,000. It's about 250,000 death and so on. Sama, two-state solution. In Palestine, we are under huge pressure, so our political leaders, PLO and Hamas and many others, most of them, they don't openly say we are against the two-state solution. But if you sit down with any of them, they are totally against two-state solution. Tetapi terpaksa di bawah pressure yang sangat besar. So in the case of PLO, they say we accept two-state solution. In the case of Hamas, they say we don't accept two-state solution, but we are okay to establish a state in the West Bank and Gaza without recognizing Israel, which is 2 for 2. So, but for Malaysia, for Indonesia, for Pakistan, for Nigeria, for South Africa, you are not facing a genocide. You don't have to accept the two-state solution or accept Trump proposal. You are not under genocide. Thank you. Oke, thank you very much. Dan penutup untuk sesi kita, pada Kang Ansor, singkat. Pertama, saya one state solution, di mana semua pihak bisa tinggal dengan damai di satu tanah Palestina. Orang Palestina, Arab, orang Yahudi, orang Nasrani tinggal dalam damai di situ, one state solution. Seperti sebelumnya. Yang kedua, saya langsung closing aja. Closing statement. Saya ingin mengingatkan pemerintah kepada Presiden Prabowo bahwa di saat kampanye beliau, saya memperhatikan asta cita atau materi kampanye Presiden Soeharto, dan saya berbahagia karena ada beberapa poin yang dalam konteks Palestina menurut saya powerful. Yang pertama, beliau berjanji akan membangun kedutaan besar Republik Indonesia di Ramallah. Janji pertama. Yang kedua, beliau berjanji dalam asta cita akan membangun ekonomi berdasarkan prinsip nilai kemanusiaan universal. Artinya apa? Saya ingin mengingat Presiden bahwa kembali pada janji itu. Maka entitas-entitas yang terafiliasi langsung dengan Zionism Israel dalam hal ekonomi nasional harus dihentikan. Karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang dijanjikan dalam asta cita. Maka dengan itu, insya Allah, dukungan Indonesia kepada bangsa Palestina akan semakin kokoh, tidak pincang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Itu sesi kita di seminar kali ini, hadirin.